materi yaitu tentang pengertian sistem informasi keuangan dan fungsi-fungsinya. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu tentang pengertian sistem informasi. Jadi sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan mengenai masalah-masalah keuangan dan menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh perusahaan. Jadi model sistem informasi keuangan yaitu menggunakan subsistem input dan subsistem output. Jadi informasi yang diberikan atau disajikan dalam bentuk laporan khusus berupa laporan periodik, hasil dari simulasi matematika, saran dari sistem fakar, dan komunikasi elektronik. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu tentang fungsi-fungsi sistem informasi keuangan. Jadi fungsi-fungsi sistem informasi keuangan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama untuk menentukan hasil daripada pelaksanaan operasi perusahaan yang meliputi adanya pemisah keterangan jumlah barang dan uang dari catatan-catatan perusahaan. Kemudian membuat laporan untuk pemimpin. Yang kedua, untuk dapat mengikuti jalannya harta dan hutang perusahaan. Di dalam fungsi ini meliputi pemeliharaan terhadap bermacam-macam buku dan rekening seperti kas, rekening-rekening milik, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga, untuk mempermudah perencanaan kegiatan-kegiatan perusahaan, tindak lanjut daripada pelaksanaan dan perbaikan dari rencana-rencana. Terima kasih. Fungsi keuangan berkaitan dengan arus uang dalam perusahaan. Pada mulanya harus diperoleh uang untuk mendukung manufaktur, pemasaran, dan aktivitas yang lain. Informasi yang menjelaskan arus uang baik yang dianggarkan maupun yang sebenarnya memungkinkan manajer untuk melakukan tanggung jawab keuangannya. Informasi ini diberikan oleh sistem informasi keuangan. Adapun sistem informasi keuangan mempunyai 3 tugas pokok. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan uang yang akan datang. Yang kedua, membantu perolehan dana tersebut. Dan yang ketiga, mengontrol penggunaannya. Tujuan sistem informasi keuangan ada 3. Yang pertama, sistem informasi keuangan harus memenuhi prinsip cepat, yang berarti sistem informasi keuangan harus menyusun data yang diperlukan tepat pada waktunya dan memenuhi kebutuhan. Yang kedua, sistem informasi keuangan harus bersifat aman, yang berarti dapat membantu harta milik perusahaan dalam membantu menjaga keamanan harta milik perusahaan. Maka sistem informasi keuangan akuntansi harus dalam pengawasan. Yang ketiga, sistem informasi keuangan yang disusun harus mempunyai prinsip murah, yang berarti bahwa biaya untuk menyelenggarakan sistem informasi keuangan ini harus ditekan sehingga harga relatif tidak mahal. Oke, selanjutnya saya Karamila. Saya akan membahas tentang materi model sistem informasi keuangan. Nah, jadi teman-teman, di sini model sistem informasi keuangan itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama subsistem input dan yang kedua adalah subsistem output keuangan, yang dimana seperti yang ada pada slide video ini ya teman-teman. Nah, terus di subsistem input ini dia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada subsistem informasi akuntansi atau biasa juga disebut dengan subsistem pemrosesan data. Terus yang kedua ada subsistem audit internal, yang ketiga ada subsistem intelijen keuangan. Nah, tadi yang pertama ada subsistem informasi akuntansi ini atau biasa juga disebut dengan subsistem pemrosesan data. Dia mengumpulkan data yang ada di internal dan lingkungannya.
Jadi kita mengetahui bagaimana sih terminal pengumpulan data di bidang manufaktur yang telah mengumpulkan data secara internal, atau lebih jelasnya di subsistem akuntansi ini dia bertugas menyediakan data akuntansi yang berupa catatan mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan. Jadi teman-teman, di catatan yang dibuat itu dia dibuat untuk setiap transaksi, menjelaskan apa yang terjadi, siapa saja yang terlibat, terus berapa banyak sih uang yang terlibat dalam transaksi itu. Nah, jadi dia data yang dikumpulkan itu dapat dianalisis dalam berbagai cara untuk memenuhi sebagian kebutuhan informasi. Terus yang kedua, setelah subsistem pemrosesan data, selanjutnya ada subsistem audit internal. Nah, jadi di sini mungkin kita bertanya, siapa sih audit itu? Nah, jadi pengertian auditor itu adalah orang yang bertugas memeriksa catatan akuntansi untuk menguji kebenarannya. Jadi, auditor internal itu adalah pekerja dalam perusahaan yang biasanya terlibat dalam pekerjaan itu, dalam pekerjaan perancangan dan evaluasi sistem informasi konseptual secara konseptual seluruh perusahaan. Jadi subsistem audit internal ini dia sama dengan subsistem penelitian pemasaran dan subsistem teknik industri, yang dimana mereka dirancang untuk melakukan studi khusus mengenai operasi perusahaan. Subsistem audit internal ini terdiri dari auditor yang menganalisis sistem konseptual perusahaan untuk memastikan bahwa data keuangan diproses secara tepat. Direktur audit internal mengelola departemen dan melaporkan pada CEO atau CFO, yaitu orang yang mengelola fungsi keuangan dan biasanya menjabat sebagai wakil presidir keuangan. Jadi audit internal ini merupakan kegiatan penting yang dimana mereka menerima kerjasama dari manajer di semua tingkat. Oke, jadi yang ketiga selanjutnya tadi selain kita membahas tentang subsistem internal, di subsistem internal ini kita ada subsistem intelijen keuangan, yang dimana subsistem intelijen keuangan ini dia mengumpulkan informasi dari elemen-elemen lingkungan yang mempengaruhi arus uang masyarakat, keuangan pemegang saham, dan bahkan pemilik, bahkan juga mereka mungkin sampai ke pemerintah. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang materi model sistem informasi keuangan. Nah, jadi teman-teman, di sini model sistem informasi keuangan itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama subsistem input dan yang kedua adalah subsistem output keuangan, yang dimana seperti yang ada pada slide video ini ya teman-teman. Nah, terus di subsistem input ini dia dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada subsistem informasi akuntansi atau biasa juga disebut dengan subsistem pemrosesan data. Terus yang kedua ada subsistem audit internal, yang ketiga ada subsistem intelijen keuangan. Nah, tadi yang pertama ada subsistem informasi akuntansi ini atau biasa juga disebut dengan subsistem pemrosesan data. Dia mengumpulkan data yang ada di internal dan lingkungannya. Jadi kita mengetahui bagaimana sih terminal pengumpulan data di bidang manufaktur yang telah mengumpulkan data secara internal, atau lebih jelasnya di subsistem akuntansi ini dia bertugas menyediakan data akuntansi yang berupa catatan mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan. Jadi teman-teman, di catatan yang dibuat itu dia dibuat untuk setiap transaksi, menjelaskan apa yang terjadi, siapa saja yang terlibat, terus berapa banyak sih uang yang terlibat dalam transaksi itu. Nah, jadi dia data yang dikumpulkan itu dapat dianalisis dalam berbagai cara untuk memenuhi sebagian kebutuhan informasi. Terus yang kedua, setelah subsistem pemrosesan data, selanjutnya ada subsistem audit internal.
Nah, jadi di sini mungkin kita bertanya, siapa sih audit itu? Nah, jadi pengertian auditor itu adalah orang yang bertugas memeriksa catatan akuntansi untuk menguji kebenarannya. Jadi, auditor internal itu adalah pekerja dalam perusahaan yang biasanya terlibat dalam pekerjaan perancangan dan evaluasi sistem informasi konseptual secara konseptual seluruh perusahaan. Jadi subsistem audit internal ini dia sama dengan subsistem penelitian pemasaran dan subsistem teknik industri, yang dimana mereka dirancang untuk melakukan studi khusus mengenai operasi perusahaan. Subsistem audit internal ini terdiri dari auditor yang menganalisis sistem konseptual perusahaan untuk memastikan bahwa data keuangan diproses secara tepat. Direktur audit internal mengelola departemen dan melaporkan pada CEO atau CFO, yaitu orang yang mengelola fungsi keuangan dan biasanya menjabat sebagai wakil presidir keuangan. Jadi audit internal ini merupakan kegiatan penting yang dimana mereka menerima kerjasama dari manajer di semua tingkat. Oke, jadi yang ketiga selanjutnya tadi selain kita membahas tentang subsistem internal, di subsistem internal ini kita ada subsistem intelijen keuangan, yang dimana subsistem intelijen keuangan ini dia mengumpulkan informasi dari elemen-elemen lingkungan yang mempengaruhi arus uang masyarakat, keuangan pemegang saham, dan bahkan pemilik. Bahkan juga mereka mungkin sampai ke pemerintah. Bentuk sistem informasi keuangan, adapun informasi-informasi yang diberikan pada sistem informasi keuangan disajikan di berbagai bentuk seperti bentuk laporan khusus, bentuk laporan periodik, hasil dari simulasi matematika, saran dari sistem pakar, komunikasi elektronik. Sifat sistem informasi keuangan. Sifat-sifat dari informasi keuangan haruslah mengandung komponen-komponen yang antara lainnya yakni sebagai berikut. 1. Relapan dan materialistik. 2. Format dan substansi. 3. Tingkat kepercayaan. 4. Bebas dari bias. 5. Dapat dibandingkan. 6. Konsisten. 7. Dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Herlambang. Jadi, kesimpulan dari kelompok kami tentang materi sistem informasi keuangan yaitu sistem informasi keuangan adalah sistem informasi subsistem dari CBES yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan perusahaan. Informasi yang diberikan disajikan dalam bentuk laporan khusus, laporan periodik, dan hasil dari simulasi matematika, saran dari sistem pakar, dan komunikasi elektronik. Teknologi informasi berperan besar terhadap sistem informasi manajemen keuangan, yang mana teknologi informasi tersebut mencakup teknologi komputer, baik hardware maupun software, dan juga teknologi lain yang mencakup aplikasi-aplikasi pembantu yang digunakan untuk memproses informasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.